Rianti merasakan sedih, takut dan gelisah. Bahkan jantungnya berdebar dengan kencang. Suasana hati Rianti mendadak jadi mendung, seakan badai akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat siang, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Entry, dan masih bersama saya Ilo, dimanapun teman-teman berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan satu apapun, dan dimurahkan rezekinya. Amin, amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini, saya akan membawakan satu kisah dari Acha Septiana. Dan ini adalah kisah Rianti, teman-teman. Udah pernah diupload sekali ya, episode pertama untuk kisah Rianti. Dan ini adalah kisah nyata, teman-teman. Kisah ini adalah kisah tentang seorang gadis indigo yang berasal dari Cianjur, Jawa Barat. Nah, di episode pertama sudah diceritakan bagaimana awal mulanya dia bisa berinteraksi, dan di episode kedua ini pastinya akan lebih seru lagi nih teman-teman ya. Oke, sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman yang mungkin suka ngopi sama kayak saya nih, saya ngopinya bisa 3 kali sehari teman-teman, 2 lah, paling dikit 2, paling banyak 3. Nah ini teman-teman juga harus tetap diimbangi dengan air putih kayak saya nih. Saya tetap ngopi nih, kopi pertama nih ya di hari ini, tapi saya tetap selalu sedia air putih. Dan kali ini saya pakai contang lurik teman-teman. Jadi ini kayak apa ya, teringat saya sama kakek saya tuh zaman dulu sering pakai ini, yang kalau yang kecil kan buat ngopi ya, kalau ini karena ukurannya besar. Nah ini saya buat air putih nih, cocok banget teman-teman, buat anget bisa, panas bisa, dingin juga oke, karena dia terbuat dari kaleng. Buat teman-teman yang suka, bisa klik nih di keranjang kuningnya. Sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman yang mungkin belum subscribe channel Ilo Entry, bisa diklik dulu tombol subscribe, jangan lupa lonceng notifikasinya juga diklik, supaya teman-teman gak ketinggalan ya dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya untuk channel Ilo Entry. Kami upload setiap hari, setiap siang jam 12 siang waktu Indonesia bagian Barat. Oke, langsung aja kita masuk ke dalam kisahnya. Dari halaman belakang rumah Bang Ilo, kita menuju ke Cianjur, Jawa Barat. Ketika gadis indigo dari Cianjur beranjak dewasa. Kisah Rianti. Bangun dari sakit akibat gangguan makhluk astral, itu membuat Rianti merasa berat. Meski ia sudah tidak seintens dulu saat diganggu oleh barisan para hantu, namun kini Rianti merasakan hal yang lain. Tubuhnya selalu dirasa berat dengan hawa malas yang menjadi-jadi. Rianti pikir ini siklus yang umum dirasakan orang dewasa yang sudah bekerja. Kebetulan kini Rianti sudah bekerja di sebuah radio swasta yang ada di daerah Cianjur. Namun karena ini terlalu sering ia rasakan, Rianti pun menjadi tidak nyaman dan menginginkan kesembuhan, hingga ia beberapa kali mendatangi klinik untuk berobat. Namun selalu saja yang Rianti dapatkan adalah penolakan, karena Rianti tidak didiagnosis penyakit apapun. Rianti disebutkan sehat meski sudah melakukan serangkaian laboratorium untuk mengetahui penyakit apa yang sedang ia derita. Sebenarnya Rianti sudah mengatakan hal ini pada kedua orang tuanya, tapi keduanya tidak merespon dengan baik. Terlebih Pak Imran yang malah mengatakan jika Rianti kurang berolahraga. Sedikit kesal sebenarnya dengan sikap ayahnya itu. Harusnya ia mengatakan apa yang sedang terjadi pada anaknya, bukan malah menutup-nutupi dan membuat Rianti seolah adalah gadis yang malas. Ibu Ani sendiri tidak bisa berkata apa-apa. Dia hanya membantu Rianti meredakan sakit di tubuhnya dengan membuatkan minuman hangat atau membaluri punggung Rianti dengan minyak angin. Logikanya, memang akhir-akhir ini Rianti sangat padat kegiatannya di radio. Dia mengurus beberapa event dan mengisi jadwal siaran juga. Pastilah tubuhnya meronta meminta istirahat. Namun yang Rianti rasa bukan lelah seperti biasanya, ini jelas berbeda.
semacam sesuatu menempel di tubuhnya dan mengikutinya kemanapun dia pergi. Padahal jika bisa dibilang, Rianti tidak pernah meninggalkan ibadah sejak dulu pun, kecuali jika memang jadwal bulanan tiba. Sudah lama sekali Rianti tidak bersinggungan dengan hal-hal mistis hingga hari ini, tepatnya di tempat ia bekerja. Rianti mendapatkan sebuah kejadian janggal. Pasalnya, Rianti mendapat giliran jadwal pagi yang mengharuskannya datang pada pukul 5 setelah sholat subuh. Rianti pergi berjalan kaki karena tempat bekerjanya tidak jauh dari rumah. Di perjalanan, Rianti sudah merasakan tidak enak. Ia merasa sedang diawasi dan diikuti, namun Rianti berusaha untuk tetap tenang dan berjalan lebih cepat lagi, hingga akhirnya sampai ke rumah besar yang menjadi tempat kerjanya. Seperti hari-hari sebelumnya, jika bagian pagi, Rianti akan masuk ke ruang produksi untuk menyalakan semua alat di studio. Maklum, radio ini belum memiliki operator, jadi masih dikerjakan oleh masing-masing penyiar. Setelah dari ruang produksi, Rianti masuk ke dalam ruang studio. Dia mulai menghidupkan lampu, menyalakan mixer dan komputer, lalu memutar lagu Islami untuk menunggu waktu siarannya di jam 6 pagi. Sambil menunggu, Rianti membereskan studio siaran yang cukup berantakan bekas siaran pramusiar terakhir tadi malam. Dia mengambil beberapa sampah makanan, lalu menyapu ruang studio tersebut. Tanpa disadari Rianti, di depan ruang studio ada ruangan luas yang dibuat untuk jumpa fans. Di sana tersedia beberapa sofa besar serta akuarium kecil. Lampu di sana memang sering dimatikan jika malam, dan di samping ruangan itu ada sebuah kamar, yakni kamar Mira, sebagai adik bungsu bos radio tersebut. Pada dasarnya, Rianti memang sudah biasa dengan keadaan seperti ini, tapi pagi ini agak lain. Dia merasakan ada orang yang tengah mengawasinya dari ruangan itu, sosok nenek-nenek yang sedang duduk menatap ke arahnya. Dengan senyuman yang tak pernah pudar, ia tersenyum hangat seolah menemani Rianti bertugas. "Jangan ganggu, gue sendirian nih di sini," kata Rianti pada angin yang berlalu. Ia kembali melanjutkan beres-beresnya, namun tubuhnya harus tersentak kaget karena ada benda jatuh dari ruangan tersebut. Lalu, sosok nenek itu seolah bangkit dan berjalan. Bayangan hitamnya sangat jelas terlihat akibat sorotan dari lampu depan melalui gorden tipis yang menghalangi jendela. Melihat hal itu, Rianti pun jadi waspada. Ia takut sosok itu akan menghampirinya. Setelah menyimpan sapu di sudut musola, Rianti pun segera masuk ke dalam studio dan berusaha mengalihkan fokusnya dengan memilih lagu dan iklan yang akan ia putar selanjutnya. "Cuk," sialnya, suara itu begitu dekat dan membuat Rianti menoleh. Ia mendapati nenek tadi duduk di sampingnya, tersenyum menatapnya. Wajahnya pucat, tapi tidak terlihat seperti hantu. Pakaiannya pun rapi, memakai kebaya dan samping yang dililitkan dengan rapi pada pinggang hingga kakinya. "Astagfirullah," ucap Rianti. Sikap pura-puranya gagal akibat ucapan spontannya. Biasanya, jika ia melihat hal seperti ini, ia akan menjauhkan kontak mata mereka. Namun, kali ini Rianti tidak bisa berkutik lagi. "Hati-hati ya, Cuk. Jaga kesehatan. Sebentar lagi kamu akan mendapatkan hal yang tidak terduga," ucap nenek itu, suaranya lembut terdengar. "Apa itu, Nek?" tanya Rianti kemudian. Terlanjur basah, akhirnya ia pun berinteraksi dengan sosok makhluk halus di sampingnya ini. "Kamu akan diberikan dua pilihan, menetap jadi penyiar atau jadi pemegang konter baru yang akan dibangun," jawab nenek itu lagi. "Konter baru?"
Rianti mengingat-ingat ucapan bosnya beberapa waktu lalu. Memang mereka akan membuat sebuah usaha baru, yaitu konter dengan nama yang sama dengan radio ini. Hanya saja masih simpang siur beritanya. Kak Dina pun belum pasti merealisasikan hal tersebut. Rencananya adalah di bangunan baru yang sudah jadi yang terletak di samping rumah ini. Pilihannya ada di tangan kamu. Jangan salah melangkah. Nenek tahu kamu sudah tidak sanggup lagi berada di sini. Kata nenek itu lagi. Rianti terdiam. Memang benar. Ia merasa sudah tak sanggup bekerja di radio ini akibat ia yang menjadi kepercayaan bos. Setiap kali ada masalah atau kendala pada alat, Rianti yang akan dicari dan dimintai pertanggungjawaban. Sedangkan penyiar lain mempunyai alasan untuk menolak. Bahkan, Rianti sudah dinobatkan sebagai penyiar teladan dan terrajin oleh atasannya atas kinerjanya yang bagus dan datang selalu tepat waktu, bahkan 30 menit sebelum siaran dimulai. Masalah ketidaksanggupan Rianti adalah kesehatannya. Ia tidak pernah diberikan cuti untuk pulih. Rianti sudah beberapa kali jatuh sakit akibat kelelahan dan gangguan lainnya pada tubuh. Namun bosnya tidak mau tahu. Rianti harus tetap masuk kerja seperti biasanya. Tidak jarang, baru saja Rianti sampai di rumah, ia sudah ditelepon kembali untuk segera datang karena radio bermasalah. Bahkan Pak Imran saja terkadang marah jika Rianti kembali ke radio saat ia baru saja sampai di rumah. Jadi, apa yang harus aku lakukan, Nek? Baru saja Rianti bertanya, sosok di sampingnya sudah hilang begitu saja. Begini nih, yang Rianti kesalkan, informasi yang ia dapat belum lengkap, kenapa harus menghilang dulu? Padahal, jika tidak akan memberikan informasi lengkap, ia tidak usah diberitahu dulu. Rianti tidak mau kepikiran dan berakhir jatuh sakit lagi. Namun atas kejadian tersebut, Rianti mendadak jadi lemas akibat energinya yang terserap habis. Sudah cukup lama ia tidak berinteraksi secara langsung. Hal itu membuat Rianti kewalahan sekarang. Lantas, ia memilih untuk menenangkan diri dengan cara meminum air dan menarik nafas dalam-dalam. Beberapa bulan kemudian, ucapan nenek itu ternyata terbukti. Rianti dipilih menjadi kepala toko ponsel yang baru dibuat oleh bosnya. Bahkan, Rianti disarankan tidak lagi bekerja di radio. Tapi Rianti menolak. Siaran adalah hobinya, ia tidak mungkin melepaskan pekerjaan utamanya. Meskipun uang jadi kepala toko sangat menggiurkan. Akhirnya, sebisa mungkin Rianti mengambil keduanya. Dan tahu apa yang terjadi? Disinilah semua itu bermula. Saat perekrutan karyawan, Rianti ditugaskan untuk memilih karyawan sebanyak 2 orang untuk membantunya di toko. Saat itu, ia memilih saudaranya Rama, yakni suami dari Sinta yang bernama Kania. Awalnya, Rianti tidak mempermasalahkan dengan Kania yang membawa temannya juga untuk bekerja, namanya Sari. Mereka pun mengikuti arahan Rianti dan menurut ketika Rianti memberitahukan peraturan toko. Namun, lambat laun, semua itu seolah menjadi bumerang bagi Rianti. Niatnya menolong Kania yang membutuhkan pekerjaan malah menjadi sebuah kesialan bagi Rianti. Pasalnya, hampir setiap hari Kania mengeluh tidak ada yang membeli kartu perdana satupun. Barang yang laku terjual hanya voucher pulsa dan pulsa elektrik saja. Sedangkan mereka harus mengejar target yang diberikan Dina setiap bulannya. Kania pun mengeluh pada Rianti saat datang setelah jadwal siarannya usai. Susah banget jual ponsel sama kartu perdana, Ri. Seluh Kania. Masa? Tanya Rianti tersenyum maklum. Ia menyimpan tasnya dan ikut berbaur di depan bersama 2 karyawannya. Iya teh, banyak yang datang, tapi pas ditawarin malah pada gak mau. Timpal Sari. Aduh gimana ya? Kita harus
Tembus target bulan ini nih biar bisa bonus cair, kata Rianti mencoba memutar otak bagaimana caranya agar penjualan ponsel dan kartu perdana. Di saat mereka sedang melamun, dengan pikiran masing-masing, dua orang pembeli datang. Mereka menanyakan casan dan headset. Kania dan Sari mulai sibuk menawarkan berbagai macam tipe casan dan headset untuk mereka, sedangkan Rianti masih memperhatikan. Saat salah satu pengunjung selesai transaksi, Rianti maju dan tersenyum ramah. Siapa tahu butuh kartu perdananya A, lagi ada promo nih, harganya 8.000, isinya pulsa 5.000, kata Rianti. Oh, memang harga aslinya berapa? Tanya pembeli itu. Harga normalnya 10.000 A, kebetulan lagi promo, siapa tahu A butuh, mumpung masih ada, jawab Rianti, membuat pembeli itu terdiam berpikir. Merasa tertarik dengan apa yang Rianti tawarkan, pembeli satu lagi akhirnya mendekat. Ia memilih nomor dari sebuah kartu dan menanyakannya pada Rianti. Ini promo juga nggak teh? Tanyanya. Semua kartu perdana lagi promo A, jawab Rianti sambil tersenyum manis. Oh deh, aku kartu yang ini sama yang ini, ucapnya menunjuk dua buah kartu perdana yang berbeda. Merasa panas dengan pembeli baru itu, si pembeli awal akhirnya membeli juga sebanyak 3 kartu dengan brand yang sama. Setelahnya, Rianti pun mengucapkan terima kasih saat kedua pembeli itu selesai melakukan transaksi. Wih, keren, puji Sari membuat Rianti tertawa. Gimana bisa, Ri? Itu kan gak promo, harga normalnya tetap 8.000, kata Kania. Loh, emang sedang promo kan? Harga kartu di tempat lain udah 10.000, bahkan lebih. Ada yang murah tapi gak ada isinya, jawab Rianti. Loh, kok aku gak tahu sih? Kan aku pernah kasih tahu pas barang datang, kata Rianti lagi. Iya sih, aku masih ingat teh, timpal Sari membuat Kania malah cemberut. Entah apa yang ia pikirkan, bukannya terlihat senang karena Rianti membantu, malah terlihat seperti tidak terima. Bahkan setiap kali Rianti datang untuk mengecek keadaan toko, ia sesekali berinteraksi juga dengan para pembeli, seperti menawarkan ponsel terbaru dengan harga murah. Saat itu masih zamannya ponsel QWERTY. Tayal, banyak orang yang tertarik dengan cara marketing Rianti. Meski sesekali ada orang yang mengesalkan dengan menatapnya sebelah mata akibat ia memakai baju kru radio bukan konter, namun tidak menjadi halangan bagi Rianti. Tujuan dia adalah membantu teman-temannya agar mencapai target penjualan. Ternyata sikap membantu Rianti malah menjadi cucuk bagi Kania. Dia merasa jika Rianti show up pada bos dan menginginkan pujian berlebih. Hingga pada suatu hari, ketika sedang melayani pembeli yang membeli ponsel, Rianti mengalami sakit kepala berlebih hingga tiba-tiba tubuhnya oleng tanpa sebab. Kenapa teh? Tanya Sari ikut terkejut akibat tubuh Rianti yang akan jatuh. Gak apa-apa, aman, jawab Rianti tersenyum kecil. Ia segera membereskan transaksi dan meminta izin untuk istirahat sebentar. Rianti duduk, seraya meneguk sebotol air. Ia mencoba untuk menenangkan diri dan menyadarkan kewarasannya, karena ia merasa akan ada yang mengambil alih pada tubuhnya. Sebisa mungkin, Rianti melafalkan banyak doa untuk menghalau sosok itu masuk ke dalam tubuhnya. Keringat dingin mulai mengucur, membasahi keningnya, bibirnya pun kini terlihat pucat, disusul wajah yang terlihat lelah. Rianti kenapa? Seru Sari saat melihat keadaan Rianti. Namun, Rianti tidak memberikan jawaban. Ia malah menyuruh Sari diam dan jangan panik dengan gestur tangannya. Kania pun penasaran. Ia menghampiri saudaranya itu dan mencoba menanyakan apa yang terjadi. Kamu gak apa-apa, Ri? Tanyanya. Aman, bentar ya, jawab Rianti mencoba tersenyum dan kembali terpejam. Dalam ingatan Rianti berputar sebuah kejadian yang belum pernah Rianti lihat sebelumnya. Dia
melihat Kania meniupkan sebuah ajian pada air minum yang akan diberikan padanya. Di sana dia melihat dirinya sendiri meminum air tersebut hingga habis, dan yang selanjutnya Rianti lihat adalah dirinya yang terbaring lemah di dalam kamarnya. Bayangan itu membuat keringat Rianti semakin mengalir deras. Bahkan kini di telinga sebelah kanannya dia mendengar ucapan serak seseorang yang belum pernah ia dengar sebelumnya. "Hati-hati, kamu diincar." Hanya itu yang Rianti dengar. Seketika mengembalikan kesadarannya kembali. Saat Rianti membuka mata, dia melihat Kania yang berjalan ke arahnya dengan segelas air di tangan. Sari hanya menatap khawatir padanya. Dari sana, Rianti tahu jika Kania membawa air yang sudah dijampi-jampi sebelumnya. "Minum dulu, Ri," kata Kania. "Udah, tadi udah minum, makasih," ucap Rianti tersenyum hangat seolah tidak mengetahui apapun. Lantas, dia melihat sikap Kania yang cemberut. Ditolong gak mau, gerutu Kania sambil berlalu. Pukul 8 malam, konter akhirnya tutup. Rianti dan kawannya lainnya pun pulang bersama karena mereka masih tetangga dekat. Hal yang Rianti rasa dan alami itu berkali-kali terjadi. Dari mulai bayangan Kania yang membencinya, lalu memberikan makanan dan minuman dengan maksud tertentu, membuat Rianti harus terus menolak pemberian dari saudaranya itu. Rianti tidak menyangka jika saudara yang ia tolong bisa berubah menjadi musuh dalam sekejap. Mencoba abai dengan kejadian itu, Rianti mulai kembali hidup normal. Ia kini lebih waspada dalam mengambil pemberian dari orang lain. Bukan hanya dari Kania saja, namun ada sisi yang membuat Rianti takut dengan penglihatan dan bayangan akan kejadian yang akan datang. Rianti jadi takut untuk melangkah dan mengambil keputusan karena selalu saja ada orang yang berbisik telinganya mengingatkan Rianti agar jangan gegabah ketika mengambil keputusan. Suatu hari, Rianti dihadapkan dengan situasi yang rumit. Ia mendapatkan tugas menjadi panitia event dari Dina. Rianti akan berangkat bersama Panji, teman sesama penyiarnya yang ditunjuk juga sebagai panitia event. Satu malam sebelum mereka berangkat, Rianti diberi sinyal lewat mimpi jika akan ada kejadian heboh yang menimpa Dina, di mana Dina akan berkelahi dengan beberapa panitia lain akibat kesalahpahaman. Rianti diberikan amanah agar menyampaikan pada Dina jika bosnya itu harus sabar dan berpikir jernih sebelum bertindak. Namun Rianti tidak bisa apa-apa karena tahu sifat Dina itu terlalu keras kepala dan egois. Dia merasa menjadi wanita mandiri dan seorang bos jadi sulit untuk diberitahu. Namun bagi Rianti karena ini amanah, apa salahnya untuk dicoba? "Teh, nanti di sana jangan sampai kepancing emosi ya," kata Rianti sebelum mereka pergi. "Kenapa emang?" tanya Dina. Aku dikasih tahu lewat mimpi bakalan terjadi sesuatu sama Teteh," jawab Rianti pula. Dina tersenyum sinis. 2012 masih percaya sama tahayul, ucapnya terkekeh seolah meremehkan. Rianti sendiri hanya ikut tertawa, menertawakan kebodohannya yang malah memilih untuk memberitahu orang keras kepala seperti Dina adalah tindakan sia-sia. Lantas, mereka pun pergi ke tempat di mana event diadakan. Sesampainya di sana, orang sudah ramai berkumpul. Festival band memang selalu dinantikan di mana-mana. Terlebih, banyak fans radio juga menantikan penyiar favorit mereka hadir. Tugas Rianti dan Panji kali ini sebenarnya ringan. Mereka hanya sebagai partner event saja. Datang hanya untuk memberikan salam perkenalan dan sepatah dua patah kata lalu selesai. Mereka menikmati musik dari band-band lokal tiap daerah di kota Cianjur.
Lalu acara puncak yang cukup ricuh karena saat itu mengundang grup band Indonesia yang sedang naik daun. Disinilah awal mula keributan Dina terjadi. Dina yang tidak pernah bisa menyelesaikan masalah dengan kepala dingin akhirnya ribut dengan salah satu panitia akibat masalah sepele. Pasalnya, konsumsi mendadak habis. Padahal ada panitia yang belum kebagian, termasuk Dina, Priyanti, dan juga Panji. Dina yang merasa tidak dihargai di acara ini, lantas mereka beradu mulut dan saking emosinya, Dina memukul pria yang lebih tinggi darinya itu dan berakhir ia pun mendapat sebuah pukulan di wajahnya hingga darah mengalir dari bibirnya. Memang sikap seperti itu tidak dibenarkan oleh siapapun, hanya saja keduanya dirundung emosi tinggi dan akhirnya saling beradu jotos. Panji dan beberapa panitia pria mulai memisahkan mereka. Priyanti bertugas untuk menenangkan Dina dan membawanya ke tempat yang lebih sepi. Bukannya tenang, Dina malah memaki Rianti akibat dirinya yang terluka. "Lihat, gue sampai berani dipukulin buat lo sama Panji," ucap Dina dengan emosi yang masih membumbung tinggi. Rianti sendiri tidak ingin mendebat. Meski hatinya ingin, ia lebih memilih diam agar keadaan tidak semakin keruh. Sedikit banyak, ia sudah tahu watak bosnya itu. Jangankan masalah di lapangan, masalah di dalam studio saja sering dibesar-besarkan. Selesai dari event tersebut, Priyanti dan Panji pulang menggunakan motor, sedangkan Dina pergi ke suatu tempat untuk mengurus hal lain. Di perjalanan, Priyanti tiba-tiba terbayang jika motor Panji akan mogok dan mereka terjatuh sampai terluka. Awalnya Rianti hanya diam, mencoba mengenyahkan semua bayangan yang ia rasa. Namun, melihat dirinya yang terjatuh dengan luka di kaki yang cukup lebar itu membuat Rianti bergidik ngeri. Masalahnya, jika mereka berhenti, ini sudah lewat pukul 9 malam. Jalanan ke kampung mereka cukup sepi, takut-takut malah mereka akan bertemu dengan orang jahat dan bisa dibunuh saat itu juga. Hingga di depan, Rianti melihat ada sebuah warung kopi yang masih buka. Ia pun menepuk bahu Panji. "Kenapa, Ri?" tanya Panji sedikit keras karena motor sedang melaju kencang. "Berhenti di depan dulu, gue mau beli minum," jawab Rianti tidak kalah kerasnya. "Oke," jawab Panji. Lalu, motor itu pun berhenti di depan warung tersebut. Sekilas memang tidak ada yang aneh dari warung ini. Seperti warung pinggir jalan pada umumnya, hanya saja dalam penglihatan Rianti, warung ini cukup janggal. Pasalnya, dia melihat ada sepasang nenek dan kakek tua di dalamnya yang sedang duduk menikmati secangkir kopi. Sedangkan ibu penjual ada bersama anak kecilnya yang sedang memainkan boneka. Mereka terlihat diam dengan tatapan kosong. "Panji, jangan pesan apa-apa ya," kata Rianti karena teringat sesuatu. "Apa?" tanya Panji. Bu, ikut istirahat ya," ucap Rianti mengabaikan ucapan Panji, kemudian duduk di tempat duduk yang terbuat dari bambu. "Coba lihat deh, motor lu kenapa sih? Takut ada kendala di jalan. Masih jauh nih," kata Rianti mencoba bergurau. "Ah, motor gua aman," kata Panji, tapi ia tetap mengecek keadaan motornya. Dari mulai kondisi mesin, kemudian ban. "Wih, anjir, untung berhenti dulu," seru Panji kemudian. "Kenapa?" tanya Rianti. "Aku coy, untung gak nancep dalam. Pantesan aja gak oleng tadi pas bawa," jawab Panji, kemudian menunjukkan paku kecil yang ia cabut dari ban depannya. "Tapi aman gak?" "Aman lah, pelan-pelan aja bawa motornya." "Ya udah kalau gitu gas lagi." "Ih, bukannya tadi lu mau beli minum?" "Gak jadi." "Ih, si anjir gak jelas banget," kata Panji terkekeh kecil. "Tapi kita selamat kan? Itu paku udah ketahuan." "Ya juga sih." Akhirnya, mereka pamit dan berterima kasih pada pemilik warung dan segera pergi dari sana. Di perjalanan selanjutnya, Panji membawa motor sedikit pelan akibat ban yang tadi tertusuk paku.
Meski tidak lebar, tapi cukup membuat motor berjalan oleng. Kesunyian malam membuat mereka semakin berdiam diri. Terlebih, tidak ada kendaraan lain yang berpapasan. Memang, jalanan ini hanya hidup di pagi hingga sore hari saja, selebihnya hanya 1-2 kendaraan yang melintas. Angin menerpa tubuh mereka yang masih berkeringat. Dipikir, Panji merasa tidak nyaman juga dengan keheningan, ditambah ia pun teringat sesuatu. Lantas, setelah memasuki perkampungan, ia pun mulai bersuara. Ri, gue baru tahu deh kalau ada warung di pinggir jalan tadi. Sejak kapan ya? Tanya Panji. Rianti malah terkekeh. Bukan warung ya, Kek, jawabnya. Serius? Seru Panji berusaha menatap Rianti di kaca spion motor. Iya, gak pernah ada warung di situ, dan lu gak ngerasa yang jualnya diam terus. Serius lu? Yang bikin gue takut ah. Rianti malah tertawa. Saking takutnya, Panji pun menepi di sebuah masjid yang masih ramai oleh bapak-bapak yang mengaji. Ia dan Rianti turun dari motor, berniat untuk istirahat dan cuci muka. Jadi apa? Tanya Panji setelah mereka selesai dari toilet. Peringatan, biar kita istirahat aja. Udah tenang, gak akan ada apa-apa. Malah lu harusnya bilang makasih dong, jawab Rianti. Kok bisa? Panji masih tidak mengerti. Kita terkadang diberitahu bukan hanya manusia biasa aja. Makhluk halus pun terkadang ada yang peduli. Tadi sebelum gue minta lu berhenti, gue kebayang kalau motor lu beneran mogok dan kita jatuh. Kan gak enak banget kalau sampai kejadian. Makanya pas ada warung, gue minta lu berhenti. Pas turun gue baru ingat kalau di situ kan gak ada warung. Rianti menceritakan apa yang ia lihat pada Panji, sedangkan Panji terdiam mencerna ucapan Rianti dan mendengarkan dengan baik. Malah, Panji teringat cerita Rianti yang melihat orang menyerupai dirinya di depan gang rumah Rianti. Malam itu, Rianti akan pergi membeli makanan bersama temannya. Dia melihat Panji sedang berjongkok dengan bersandar di tiang listrik. Panji terlihat tersenyum, namun wajahnya begitu putih dengan sorot mata yang kosong. Awalnya, Rianti mengira itu bukan Panji, hanya saja saat motor Rianti melintas, ia baru mengenali wajah itu. Rianti pikir, itu Panji yang akan datang ke rumahnya sambil menunggu jadwal siaran. Memang, Panji adalah teman paling random yang Rianti punya. Panji akan datang jam berapapun dan mengajak Rianti mengobrol. Rianti sendiri tidak masalah dengan hal itu. Hanya saja, memang malam itu Rianti kedatangan temannya yang lain. Lantas setelah membeli makanan, Rianti menghubungi Panji dan menanyakan keberadaan pria itu. Namun apa yang Rianti dapat? Panji mengatakan dengan jujur jika ia tidak pergi kemanapun. Bahkan hari itu dirinya sedang libur siaran. Mendengar hal itu, Rianti tahu jika memang itu bukanlah Panji, tapi jelmaan Panji yang memang ingin disapa oleh Rianti. Beruntung Rianti tidak menegur, hanya kontak mata saja sekilas. Kejadian tersebut sering terjadi dan membuat Rianti lelah. Ia jengah dengan kemampuannya melihat masa depan yang akan terjadi padanya atau pada orang sekitar. Lantas Rianti pun mendatangi seorang kiai tanpa sepengetahuan keluarganya. Ada apa, Neng? Tanya Kiai Gufron. Begini Kiai, saya ngerasa gak nyaman sama kemampuan saya, jawab Rianti. Lalu ia menceritakan setiap hal yang sudah ia lalui dari penglihatannya, termasuk apa yang ada pada dirinya. Kiai Gufron terdiam, memejamkan mata dan menanyakan nama lengkap Rianti, lalu kembali terdiam dengan husu. Oh, itu mah rasa sayang dari leluhur kamu, kata Kiai Gufron. Apa bisa dihilangkan Pak Kiai? Tanya Rianti dengan ragu. Kenapa mau dihilangkan? Bukannya ini dikasih dari orang tua kamu untuk jagain kamu? Iya sih, tapi saya ngerasa gak nyaman Pak Kiai. Saya udah capek berurusan sama yang gaib-gaib, jawab Rianti dengan jujur. Kiai Gufron mengangguk paham, lalu ia pun akhirnya memberikan sebotol air doa pada Rianti. Mandikan ini,
Tapi minum dulu sebelum dimandikan, lalu basuh dari atas kepala sampai ujung kaki tanpa ada yang terlewat. Ki Gufron mengatakan tata cara pemakaian air doa yang ia berikan. Tapi aman kan Pak Kiai? Tanya Rianti lagi. Sebenarnya dia takut jika terjadi sesuatu nantinya, namun ia merasa semua penglihatan batinnya harus ditutup akibat terlalu ikut campur dalam hidupnya. Rianti merasa tidak punya tantangan jika harus selalu tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Namanya anak muda, masih ada rasa penasaran dan masih ingin mencoba setiap hal baru dalam hidup. Bagi Rianti, ketidaktahuannya dalam melihat masa depan akan menjadi sebuah kejutan hidup, sekaligus tantangan yang harus ia hadapi. Bukan sombong atau congkak, dia hanya ingin menikmati hidup normalnya saja, meski hanya sekali seumur hidup. Hidup normal sebagai seorang gadis tanpa ditakut-takuti oleh kejadian yang akan datang. Aman. Yakinkan dalam diri kalau mau lepas dari semuanya. Soalnya yang ada di dalam diri kamu itu banyak. Saya yakin ini bukan kamu yang usaha. Kalau kata kasarnya mah, kamu sudah ditanami hal seperti itu, jawab Kiai Gufron. Setelahnya, Rianti pun pulang dan memandikan air tersebut sesuai petunjuk dari Pak Kiai. Pada awalnya, orang tua Rianti tidak menaruh curiga pada anaknya yang pulang bekerja langsung mandi. Padahal biasanya, Rianti hanya akan membersihkan diri dan berbaring di kamar. Namun, hari ini, anak gadis mereka mandi dengan mencuci rambut pula. Pak Imran dan Bu Ani hanya saling pandang melihat apa yang akan terjadi setelahnya, karena tingkah Rianti memang berbeda dari biasanya. Rianti sendiri tidak merasakan apa-apa. Setelah mandi, ia menjalankan aktivitasnya seperti biasa. Makan malam bersama, sholat, lalu membalas SMS dari teman-temannya, bahkan tertawa saat menelpon salah satu sahabatnya malam itu. Namun, di jam 11 malam, saat semua orang sudah terlelap dalam tidurnya, Rianti merasakan perasaan khawatir yang berlebihan. Dia merasakan sedih, takut, dan gelisah. Bahkan jantungnya berdebar dengan kencang. Suasana hati Rianti mendadak jadi mendung, seakan badai akan datang. Bukan hanya itu, dorongan rasa ingin menangis begitu kuat. Dia seolah telah kehilangan seseorang yang berharga dalam hidupnya, sangat sakit sampai tidak bisa lagi dijabarkan rasa sakitnya itu. Lantas ia menangis terseduh. Tidak peduli suara tangisannya itu akan terdengar oleh orang tua atau tetangga terdekat. Dia hanya ingin meluapkan apa yang ia rasakan malam ini. Kegelisahan dan kekhawatirannya sangat mengganggu. Mendengar suara tangisan yang keras dari kamar Rianti, Ibu Ani pun seketika berlari dan membuka pintu kamar anaknya yang tidak pernah dikunci. Dia terkejut saat melihat Rianti sedang menangis dengan keras sambil memeluk bantal gulingnya. "Kenapa, Su?" tanya Ibu Ani. "Mau tahu, Ma? Hati aku sakit banget," jawab Rianti berhambur memeluk ibunya dengan tangisan yang makin kencang. "Kenapa? Apa ada yang jahil? Atau ada yang sakitin kamu?" Memang dasarnya Ibu Ani sudah paham jika Rianti kini memiliki kekasih. Pikirnya mungkin Rianti bertengkar atau bahkan putus dengan kekasihnya. Namun Rianti menggeleng dan menjelaskan apa yang ia rasa itu tanpa tahu penyebabnya. Pak, lihat si Usus ini," seru Ibu Ani pada Pak Imran. "Kunaon?" tanya Pak Imran. Matanya masih merah akibat tidur puasa terganggu. "Gak tahu, tiba-tiba aja nangis begini. Sakit cenah hatinya." Ibu Ani mencoba menjelaskan, seraya tangannya mengelus punggung Rianti yang bergetar. Pak Imran hanya menatap anaknya tersebut. Cukup lama, ia menatap hingga akhirnya berecak kesal. "Habis ngapain atuh kamu?
Ucapnya seraya pergi dan datang kembali dengan membawa segelas air. "Nih minum," ucapnya menyerahkan segelas air yang sudah ia berikan doa. Rianti pun meminum air tersebut dibantu oleh ibunya. Hatinya yang tadi sakit dan merasa kecewa sangat dalam pun berangsur membaik. Rianti merasa tenang seketika. Namun, ia masih terisak-isak sisa dari tangisan hebatnya tadi. "Ngapain atuh? Memang bagus lakuin hal kayak gitu. Jadi anak gak ada bersyukurnya," omel Pak Imran. Ibu Ani yang tidak tahu apa-apa pun hanya terdiam menatap anaknya yang kini menunduk menyesal. Dia tahu ayahnya mengetahui apa yang telah ia perbuat tadi sore. Namun Rianti tidak tahu jika efek dari yang menurutnya baik akan semenyakitkan ini. "Pantesan mandi sampai keramas, biasanya juga enggak," omel Pak Imran lagi. "Kamu itu habis ngelakuin apa tuh, Su?" tanya Ibu Ani dengan lembut. Dengan air mata yang kembali mengalir, Rianti menceritakan apa yang sudah ia alami dan maksud dari pembuangan apa yang ada di dalam dirinya. Rianti juga menceritakan jika ia mendatangi Kiai Gufron untuk meminta pertolongan. Ibu Ani faham atas ketakutan dan kejengahan anaknya. Ia hanya membelai rambut Rianti yang basah oleh keringat. Namun berbeda dengan sang ayah, Pak Imran terus mengomel dengan nada bicara marah bercampur kecewa. "Bapak ngasih itu sama kamu biar kamu ada yang jaga. Percaya atau enggak terserah. Yang penting kemanapun kamu pergi ada yang bantu ngelindungin." Rianti terdiam mendengar omongan ayahnya. "Urusan kamu bisa ngelihat apa yang akan terjadi, itu mah balik lagi ke kamu. Kalau kamu percaya, bilang makasih, bersyukur, udah ada yang ngasih tahu. Seenggaknya kamu bisa bersiap diri, biar nggak jatuh. Kalau kamu nggak mau percaya, abaikan saja. Nanti juga pas kejadian kamu bakalan tahu kalau apa yang Bapak berikan itu memang baik," lanjut Pak Imran. "Benar tuh kata Bapak, kamu harusnya bersyukur, jangan malah jadi marah," kata Ibu Ani masih dengan lembut. Hanya saja namanya anak muda merasa disudutkan saat dinasihati. Rianti pun membantah dengan air mata yang kembali mengalir. "Aku cuma mau hidup normal, Bu. Bukan kayak gini. Aku dibilang aneh sama orang-orang," ucapnya. "Nih dengerin, kan udah berkali-kali Bapak bilang, diem aja, cukup tahu. Jangan ngomongin hal yang kamu lihat kalau memang orang itu tidak bertanya atau percaya," timpal Pak Imran. "Bapak kasih tahu sama kamu ya, ngebiarin kamu itu bukan karena benci atau mau ngejerumusin. Bapak cuma mau kamu belajar memahami kalau semua yang kamu lihat itu gak harus selalu diutarakan," lanjut Pak Imran. "Udah begini siapa juga yang ngobatin? Bapak. Kamu udah tinggal enaknya, cukup jalanin." Pak Imran menyudahi kekesalannya dengan berlalu dari kamar Rianti dan memilih untuk membuat kopi di dapur. Sementara Rianti dengan Ibu Ani, ia diberikan kalimat nasihat yang lebih menenangkan dan lembut dari ibunya itu. "Teh Sinta bisa begini? Enggak kan, Su? Cuma kamu yang Bapak percaya, makanya mah jangan disia-siain ya," kata Bu Ani. "Tapi kenapa harus aku, mah?" tanya Rianti lagi. "Bapak itu lebih percaya kalau kamu kuat nerima ini semua, ya meskipun godaannya banyak," jawab Bu Ani. "Aku gak mau, aku capek dari dulu berurusan sama yang goib," keluh Rianti. "Sabar, ini juga demi bekal kamu nanti. Sok jalani aja. Sekiranya baik buat kamu, ambil. Kalau kamu pikir jelek mah buang. Hidup itu mah tergantung kamu yang bisa milih dan memilah. Begitupun penglihatan kamu." Mendengar nasihat ibunya, sedikit demi sedikit Rianti pun berangsur membaik. Namun baginya masih ada misteri saat ibunya mengatakan hal lain padanya, dan itu tidak pernah mendapatkan jawaban dari siapapun karena apa yang Ibu Ani sampaikan adalah sebuah pernyataan, bukan pertanyaan. "Bapak cuma bilang, kelak nanti kamu akan banyak disukai
oleh pria atau wanita, mau itu anak kecil, anak muda, orang tua sekalipun. Tapi banyak juga yang gak suka sama kamu. Jadi kamu harus mempersiapkan semuanya dari mulai sekarang. Ini sudah Bapak kasih buat kamu. Kamu tinggal enaknya aja. Mungkin itu hanya sekedar kalimat pernyataan yang disampaikan oleh Bu Ani. Namun bagi Rianti, itu adalah sebuah misteri yang ia inginkan jawabannya. Kenapa harus dia? Lalu apa yang dimaksud dengan kalimat tinggal enaknya saja? Memang sekeras apa kehidupan dewasa nanti setelah tanpa orang tua, dan kenapa jika banyak yang suka harus banyak pula yang tidak suka? Kenapa tidak banyak yang suka saja biar Rianti tidak pusing saat menghadapi orang-orang yang tidak suka padanya? Semua pertanyaan itu masih berkecamuk dalam benak Rianti sampai saat ini. Dan Rianti pun belum mendapat jawaban atas apa yang sudah orang tuanya sampaikan. Hanya saja, kehidupan dewasa di masa kini membuatnya menyesal telah berniat membuang apa yang ayahnya berikan pada dirinya. Karena kehidupan yang Rianti jalani tidak semulus yang Rianti kira. Rianti harus hidup berdampingan dengan manusia-manusia dengan watak dan kepribadian yang bermacam-macam. Belum lagi setelah kedua orang tuanya meninggal, Rianti harus menjalani kehidupan seorang diri. Sinta sebagai kakak hanya satu saja, kepeduliannya tidak bisa diandalkan lagi oleh Rianti. Disinilah Rianti mulai mengerti kenapa sang ayah memberikan semua ini padanya. Selesai. Wow, luar biasa kisah dari Acha Septiana. Aduh, Rianti ini sangat disayangkan ya teman-teman. Jadi gini teman-teman, ada beberapa orang yang bilang indigo itu penyakit. Ada beberapa juga yang bilang indigo itu kelebihan. Tapi berkali-kali saya ucapkan di konten-konten saya bahwasanya apapun itu adalah pemberian langsung dari yang di atas ya teman-teman ya, pemberian dari Allah. Jadi apakah itu kekurangan, atau itu kelebihan, atau itu penyakit, kita terima saja dengan ikhlas. Dan kalau memang bisa dipergunakan untuk kebaikan, kita gunakan saja untuk kebaikan. Jadi sebenarnya kayak Rianti gini kan, apalagi Pak Imran ini kan orang yang mengerti juga tuh dalam bidang-bidang seperti ini. Kenapa sih dia harus ke Kiai Gufron ya kan, untuk melepaskan semuanya, sehingga pada akhirnya Rianti mendapatkan masalah di situ. Akhirnya ujung-ujungnya Pak Imran juga yang menyelesaikannya. Jadi kalau menurut saya, jujur pada orang tua adalah solusi terakhir, solusi terbaik. Dan biasanya anak muda memang gengsi tuh untuk ngadu sama orang tua, akhirnya dia memilih ke orang lain. Jadi banyak hikmah ya dari kisah barusan. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah yang baik. Dan untuk Rianti, apapun yang terjadi, dimanapun Rianti sekarang berada, semoga Rianti selalu dalam keadaan sehat, tanpa kekurangan satu apapun, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan buat teman-teman semua, semoga terhibur ya dengan kisah Rianti barusan. Buat Acha Septiana, terima kasih, kisahnya keren, pakai banget. Ditunggu lagi untuk kisah-kisah selanjutnya. Dan buat teman-teman yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like-nya ya, tombol hype-nya juga dong, jangan lupa diklik. Dan boleh juga dibantu di-share link videonya ini ke teman-teman yang lain, agar juga ikut merasa terhibur. Buat yang punya komentar lain, buat yang punya pendapat lain tentang kisah barusan, bisa menuliskan di dalam kolom komentar, ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawabnya satu persatu. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah, ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Entry. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.